Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gua di YouTube channel gua. Oke guys, gua mau cerita nih ya guys ya. Kalian tahu gak yang namanya Yahoo, Tumblr, sama Netflix? Mungkin kalian yang Gen Z atau mungkin generasi yang baru-baru tumbuh akhir-akhir ini tahu yang namanya Netflix. Tapi mungkin kalian nggak tahu yang namanya Tumblr atau juga Yahoo. Nah, ini perlu gua kasih tahu nih. Yahoo itu dulu adalah kompetitornya Google. Jadi Yahoo dulu itu sebesar Google itu. Jadi Google sama Yahoo dulu itu musuhan, kompetitor. Nah, Yahoo ini dulu punya kesempatan buat membeli perusahaan Tumblr sama Netflix. Waktu Netflix belum sebesar sekarang. Jadi Netflix dulu masih perusahaan DVD yang mencoba untuk beralih menjadi ke streaming gitu. Jadi waktu itu Netflix itu belum besar kayak sekarang. Penggunanya masih sedikit, belum jutaan kayak sekarang ini. Jadi dulu Yahoo sebagai kompetitornya Netflix itu punya dulu Yahoo sebagai kompetitornya Google itu punya kesempatan buat membeli dua perusahaan, yaitu Tumblr, sosial media, dan juga Netflix, uh, uh, streaming film gitu ya. Nah, Yahoo yang waktu itu dipimpin oleh CEO namanya Marissa Mayer itu harus memilih antara Tumblr, sosial media, atau Netflix yang seperti kita tahu sekarang ini tempat dimana kita menonton film. Nah, CEO-nya Marissa Mayer itu kan punya pilihan uh, membeli Tumblr atau Netflix. Dulu waktu Netflix belum besar seperti sekarang, jadi CEO-nya Yahoo waktu itu memutuskan buat membeli Tumblr yang sosial media. Alasannya kan kalau Netflix itu buat nonton film kan penggunanya pasif ya. Pasti tidak akan sepopuler sama Tumblr, sosial media di mana penggunanya aktif posting postingan mereka gitu. Nah, jadi berakhirlah dengan Yahoo, kompetitornya Google yang sebesar Google waktu itu, tidak membeli Netflix tapi kemudian membeli Tumblr. Tapi seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian Tumblr ini ngeflop guys. Tumblr ini gagal. Penggunanya juga tidak begitu tidak menaik ya, jumlah penggunanya tidak naik, bahkan malah turun. Revenue-nya, pendapatannya juga dari advertisement juga menurun. Jadi Yahoo ini ngeflop. Yahoo ini uh, dibeli seharga 1 miliar dolar, nilainya terus turun. Sementara Netflix yang tidak dibeli, yang dilewatkan begitu saja oleh Yahoo itu naik karena streaming itu ternyata biarpun penggunanya pasif cuma menonton film itu, tapi populer dan revenue pendapatannya naik. Jadi kita ini tidak pernah benar-benar tahu masa depan atau gimana struktur permainan yang berlaku. Seperti Yahoo yang memutuskan membeli Tumblr karena sifatnya penggunanya lebih aktif buat posting-posting gitu, pasti nanti sukses. Sementara Netflix yang penggunanya pasif gitu ya, tidak akan begitu sukses. Tapi ternyata masalahnya bukan apakah penggunanya itu akan aktif atau pasif gitu guys. Struktur permainannya, struktur gamenya itu bukan, ukurannya itu bukan apakah penggunanya itu akan aktif atau pasif gitu. Jadi kita tidak pernah benar-benar tahu struktur game, struktur aturan, struktur ukuran yang berlaku ini apa sebenarnya. Kalau memang struktur ukuran yang dipakai adalah pengguna aktif atau pengguna pasif, seharusnya Tumblr memang naik. Seharusnya Tumblr memang berkembang dibandingkan Netflix yang penggunanya lebih pasif, cuma diem menonton film gitu aja. Tapi
struktur permainannya ukurannya bukan apakah pengguna pasif atau aktif. Jadi kita tidak pernah benar-benar tahu ukuran yang berlaku dalam game atau permainan yang sedang terjadi saat ini. Seperti gua mengembangkan platform gua di Indonesia, itu yang gua lakukan ini benar atau salah itu gua juga gak pernah benar-benar tahu. Kalian jangan menyangka kalau gua melakukannya kayak gampang gitu ya. Ini berarti gampang. Bikin perusahaan itu gampang, mengembangkan perusahaan itu mudah. Kalian jangan berpikir begitu, karena ukuran yang kita pakai dalam hal pengembangan perusahaan itu kita tidak pernah benar-benar tahu ini ukurannya apa ini. Apakah pengguna aktif atau pengguna pasif atau ada ukuran lain. Jadi karena itulah di Indonesia ini pemerintahnya seperti selalu gagal karena mereka tidak pernah benar-benar tahu ukuran yang dipakai buat mengukur perkembangan suatu platform itu ukurannya apa. Apakah penggunanya aktif, pasif, atau ada ukuran lain. Itu kita tidak pernah benar-benar tahu ukuran atau aturan dalam suatu game permainan itu yang berlaku apa gitu guys. Jadi seperti Tumblr, jadi seperti Yahoo yang lebih memilih buat membeli Tumblr daripada Netflix karena mereka mengira kalau ukuran dari permainan yang sedang mereka mainkan itu adalah Tumblr, sosial media itu penggunanya akan lebih aktif, sementara Netflix itu penggunanya akan lebih pasif karena menonton TV. Karena pada kenyataannya Netflix yang penggunanya pasif saja menonton film gitu ya, itu berkembang menjadi bisnis yang miliaran US dollar daripada Tumblr yang sosial media tapi jumlah penggunanya terus menurun gitu, sosial media. Jadi kita dalam pengembangan suatu platform itu gak pernah benar-benar tahu ukuran. Kita harus tahu, kita gak pernah benar-benar tahu, tapi kita harus tahu ukuran dari permainan yang kita mainkan itu apa. Seperti Yahoo yang dulu merupakan kompetitor dari Google, saingan Google gitu. Sekarang setelah membeli Tumblr itu mereka kehabisan duit dan Tumblr yang dibeli itu tidak kunjung berkembang sehingga mereka sekarang bangkrut, Yahoo itu. Sementara Netflix yang dilewatkan tidak dibeli sekarang berkembang menjadi bisnis yang bahkan lebih besar daripada Yahoo yang dulunya itu melewatkan untuk membeli mereka. Jadi gitu guys, kita harus tahu ukuran dari permainan atau game yang kita mainkan itu apa. Kesalahan dalam mengukur peraturan, kesalahan dalam mengukur ukuran itu dapat berakibat pada kesalahan kita memainkan permainan itu sendiri. Jadi mungkin kalau kalian melihat gua sekarang mengembangkan platform-platform gua di Indonesia lebih jerami, Republik Kentang itu kayaknya gampang gitu ya. Kalian coba bandingin aja gua yang mengembangkan platform gua lebih jerami dan Republik Kentang dengan pemerintahan kalian yang mengembangkan negara Republik Indonesia. Apakah kelihatannya mengembangkan negara itu, platform itu mudah? Kalau memang mudah seperti yang gua lakukan, seperti platform-platform gua, seharusnya pemerintah itu juga mengembangkan negara ini juga dengan mudah. Kalian jangan menganggap gua ini melakukannya dengan enteng gitu ya. Kalau kita punya duit segalanya pasti bisa berkembang gitu ya. Buktinya pemerintahan kalian aja gak bisa mengembangkan negara. Itu kan berarti mengembangkan suatu platform itu tidak semudah seperti kita asal ngasih fitur itu. Oke, jadi segitu dulu ya guys buat kali ini. Thanks for watching, see you next time.